Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas soal kuis yang diberikan pada minggu lalu ya. Silakan disimak dan dipelajari dengan baik. Ada 3 soal yang saya berikan dengan bobot nilai untuk soal nomor 1 20. Kemudian untuk soal nomor 2 dan 3 sama, yaitu 40. Sehingga kalau dijumlah semuanya menjadi 100. Sebelum saya bahas satu persatu soal ini, mungkin ada tips dari saya agar ketika mengerjakan soal seperti ini bisa lebih cepat, lebih tepat sasaran, langkah-langkah yang kita ambil juga akan lebih efektif. Tipsnya adalah ini. Oke, tipsnya yang pertama, beri tanda pada gambar ya sesuai dengan yang diketahui. Nah, jadi ketika lihat soal langsung saja lihat yang diketahui, kemudian kasih tanda pada gambar ya, kasih tanda pada gambar. Kemudian tips yang kedua, pahami ya, apa yang akan dibuktikan. Nah, jadi tips yang kedua langsung saja lihat yang dibuktikannya apa. Ya. Nah, habis itu baru kita hubungkan ya. Hubungkan antara yang diketahui ya atau yang dibuktikan dengan yang diketahui. Oke, kita langsung saja ke nomor 1. Diketahui CD tegak lurus BF, maka kita bisa kasih tanda seperti ini ya, CD tegak lurus BF. Kemudian sudut 1 kongruen sudut 2. Ini sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Sudut E kongruen dengan sudut A ini ya, sudut A kongruen dengan sudut E. Oke, kemudian yang dibuktikan apa? Yang dibuktikan itu D merupakan titik tengah BF, maka harus dibuktikan bahwa BD ini kongruen dengan DF. Oke, pada video kali ini saya tidak akan bahas langkah per langkah dalam pembuktiannya, tetapi saya akan lebih kepada proses berpikir yang harus dilalui oleh para mahasiswa ketika mengerjakan soal seperti ini ya. Jadi saya akan bahas proses berpikirnya. Oke, langsung kita tuliskan saja di sini yang akan dibuktikan adalah D titik tengah dari garis BF ya. Nah, pertanyaannya supaya D titik tengah BF bagaimana? Maka kita harus buktikan bahwa BD itu kongruen dengan DF ya. Proses ini, tahapan ini ke sini itu menggunakan apa? Menggunakan definisi titik tengah ya. Titik tengah. Nah, supaya BD kongruen DF bagaimana? Lihat, BD dan DF itu merupakan salah satu sisi dari dua segitiga ABD dengan segitiga EFD. Maka kita bisa peroleh dari sini bahwa segitiga ABD itu kongruen dengan segitiga EFD ya. EFD. Nah, ketika ini sudah terbukti maka kita bisa menunjukkan bahwa BD kongruen DF menggunakan definisi poligon
kongruensi ya. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana cara segitiga ABD kongruen dengan EFD? Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, sementara ini ada dua cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama bisa menggunakan postulat sisi, sudut sisi, atau bisa juga menggunakan postulat sudut, sisi, sudut. Nah, jika kita lihat di soal ini, yang paling mungkin yang mana? Kita sudah punya modal, ada sudut ya, kemudian di sini ya kongruen AD kongruen dengan ED, ada sudut, ada sisi. Maka yang mungkin itu kita bisa menggunakan yang postulat sudut sisi sudut. Maka kita bisa gunakan postulat sudut sisi sudut ya. Oke. Ini untuk mengacu ke sini ya. Oke. Sudut yang mana? Sudut yang sudah diketahui adalah sudut A kongruen dengan sudut E. Oke, ini diketahui ya. Kemudian sisi yang mana? Sudah diketahui bahwa AD kongruen dengan ED ya. Oke, ini juga diketahui. Nah, kemudian sudut yang satu lagi yaitu yang ini ya, yang ini. Yaitu sudut ADB ya. Sudut ADB kongruen dengan sudut EDF ya. EDF. Bagaimana supaya sudut ADB kongruen dengan sudut EDF? Maka ini diperoleh dari yang diketahui bahwa sudut 1 itu kongruen dengan sudut 2. Ya, sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Kemudian diketahui pula bahwa CD itu tegak lurus dari BF ya. Nah, dari dua hal ini maka nanti kita bisa membuktikan bahwa sudut ADB itu kongruen dengan sudut EDF menggunakan apa? Menggunakan dalil 6 ya. Dalil 6 itu bunyinya bahwa jika ada dua sudut yang komplement terhadap dua sudut yang kongruen, maka kedua sudut itu kongruen. Nah, jadi ini dari yang diketahui. Nah, jadi seperti itu proses berpikirnya. Jadi bisa dimulai dari sini ya. Ini kita mulai dari sini yang diketahui ya. Kemudian dari sini kita menyimpulkan bahwa segitiga ABD kongruen EFD. Dari sini kita menyimpulkan bahwa BD kongruen dengan DF menggunakan ini definisi poligon kongruensi. Dari sini kita bisa menunjukkan bahwa D titik tengah BF menggunakan definisi titik tengah. Nah, jadi seperti itu proses berpikirnya. Silakan nanti dibuat pembuktian dalam bentuk kolom. Oke, kita lihat soal yang nomor 2 ya. Diketahui bahwa CE tegak lurus ED. CE tegak lurus ED. Yang ini ya. Kemudian DF tegak lurus FC. Kemudian AB bisektor tegak lurus CD. AB bisektor tegak lurus CD. Ini ya, berarti ini kongruen. EB kongruen FB. EB berarti yang ini ya. Oke, saya tulis inilah EB sama FB. Kemudian CEDF. CEDF berarti yang ini. CEDF. Sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Dalam mengerjakan soal ini sebetulnya bisa menggunakan beberapa cara ya, bisa menggunakan beberapa cara. Tapi coba kita lihat cara yang paling sederhana, cara yang mana, oke? Jadi kita buat proses berpikirnya ya.
Yang akan dibuktikan adalah segitiga EGA kongruen dengan segitiga FHA. Oke. Seperti yang sudah saya bilang, sementara ini ada dua kemungkinan bisa menggunakan postulat sisi sudut sisi atau menggunakan postulat sudut sisi sudut. Maka yang mungkin dalam kasus soal ini yaitu menggunakan postulat, ya, menggunakan postulat sudut sisi sudut, ya, menggunakan postulat sudut sisi sudut. Sudut sisi sudut yang mana? Kita bisa lihat yang akan dibuktikan adalah daerah yang ini, ya. Daerah yang ini. Daerah yang ini. Maka kita bisa gunakan sudut sisi sudut, ya. Nanti sudut yang ini. Sudut sisi yang ini. Kemudian bisa nanti menggunakan sudut yang ini. Ya. Oke, sudut yang mana? Berarti sudut EAG, ya, sudut EAG kongruen dengan sudut FAH, ya. FAH. Ini dari mana? Ini kita bisa menggunakan dalil 7, ya, dalil 7. Ya, jika ada dua sudut bertolak belakang, maka kedua sudut itu kongruen. Nah, ini sudut bertolak belakang. Kemudian sisi yang mana? Yaitu sisi EA kongruen dengan sisi FA, ya. EA kongruen dengan sisi FA. Nah, ini dari mana? Nanti kita bisa mencari dari segitiga kongruen, ya. Oke, sudut yang ini yang mana? Berarti sudut ini adalah sudut AEG, ya. AEG kongruen dengan sudut AFH, ya. AFH. Oke, kita coba lihat. Nah, untuk membuktikan sisi EA kongruen FA kemudian sudut AEG kongruen sudut AFH, kita bisa membuktikan, ya. Kita bisa membuktikan bahwa segitiga EAB, ya. Segitiga EAB kongruen dengan segitiga FAB. FAB. Nah, menggunakan apa? Menggunakan postulat sisi sudut sisi, ya. Postulat sisi sudut. Postulat sisi sudut sisi. Sisi yang mana? Kita lihat diketahui bahwa sisi EB ini, ya, kongruen dengan FB, ya. Ini diketahui. Kemudian sudut yang mana? Ini EB, ya, berarti yang ini EB FB diketahui. Kemudian sudut 1 kongruen dengan sudut 2, ya. Sudut 1 kongruen dengan sudut 2 ini juga diketahui. Kemudian sisi yang satu lagi, sisi AB. Kita bisa menunjukkan bahwa AB itu kongruen dengan AB. Ya, ini materi sebelumnya, ini menggunakan refleksif, ya. Refleksif. Nah, menggunakan sifat refleksif. Nah, sehingga dengan diketahui ini, kita bisa menunjukkan bahwa segitiga EAB kongruen segitiga FAB. Ketika ini sudah terbukti, maka kita bisa menunjukkan bahwa EA kongruen FA, kemudian sudut AEG kongruen sudut AFH sebagai bagian dari untuk membuktikan bahwa segitiga EAG kongruen dengan segitiga FH menggunakan sudut sisi sudut, ya. Menggunakan postulat sudut sisi sudut. Jadi seperti itu cara berpikirnya, dan silakan dibuat dalam bentuk tabel, disusun dengan rapi sehingga nanti terlihat bagaimana pembuktian dari soal ini dengan baik. Oke, itu untuk soal nomor 2. Untuk soal yang terakhir, soal nomor 3.
Lihat diketahui bahwa EH kongruen BH ya. EH yang ini kongruen dengan BH. Kemudian AH kongruen DH ya. Yang ini AH ya. AH kongruen DH. Kemudian AC kongruen DF. Wah, berarti dari sini nih. Ini kongruen dengan DF ya. Diketahui juga bahwa sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Oke, buktikan bahwa EF kongruen BC. Coba kita lihat proses berpikirnya ya. Oke, kita tuliskan yang akan dibuktikan adalah EF kongruen dengan BC. Oke, sebelum sampai ke sini, maka kira-kira apa yang bisa digunakan? EF dan BC itu terlibat, ada dua kemungkinan terlibat pada dua buah segitiga. Bisa segitiga EFH dan BCH atau segitiga EFD dan BCA ya. Atau segitiga ACB ya, ACB dengan segitiga DFE. Nah, coba kita lihat keduanya, mana yang lebih mungkin. Nah, yang lebih mungkin dari yang diketahui itu adalah dari segitiga yang ACB ya. ACB kongruen dengan segitiga DFE. Oke. Pertanyaannya, membuktikan dua segitiga ini pakai apa? Apakah pakai sisi sudut sisi atau sudut sisi sudut? Nah, yang lebih tepat dari yang diketahui itu, kita bisa gunakan sudut sisi sudut. Sudut yang mana? Nah, diketahui bahwa sudut 1 kongruen dengan sudut 2 ya. Sudut 1 kongruen dengan sudut 2 ini diketahui. Kemudian sisi yang mana, yaitu sisi AC kongruen dengan DF ya. Ini sisi AC kongruen dengan DF diketahui. Nah, kemudian sudut yang ini sudut yang mana maksudnya, yaitu sudut yang 3 dan 4 ya. Kongruen dengan sudut keempat. Nah, ini kan belum diketahui bahwa sudut 3 kongruen sudut 4, maka harus dicari tahu bagaimana caranya supaya sudut 3 kongruen dengan sudut 4. Nah, caranya adalah dengan membuktikan terlebih dahulu ya, terlebih dahulu segitiga AHB itu kongruen dengan segitiga DHE ya, DHE. Nah, ketika dua segitiga ini kongruen, maka yang ini juga terbukti. Itu menggunakan definisi poligon kongruensi ya. Nah, untuk membuktikan dua segitiga ini pakai apa? Yang tepat yaitu menggunakan postulat sisi sudut sisi. Sisi yang mana? Sisi bahwa AH ya kongruen dengan DH. Ini diketahui ya. Ini AH kongruen dengan DH. Kemudian sudut yang mana? Lihat dari dua segitiga itu ada sudut yang sama-sama dimiliki oleh dua segitiga, yaitu sudut AHB ya, sudut A kongruen dengan sudut DHE. Maka karena ini sama-sama sudut tersebut, maka kita bisa gunakan sifat refleksif ya. Nah, kemudian sisi satu lagi yang mana, yaitu sisi EH ya, sisi EH kongruen dengan sisi BH. Ini EH BH. Nah, ini kan sudah diketahui di soal ya. Nah, maka proses berpikirnya selesai. Jadi dimulai dari tahapannya ini dulu ya.
dimulai dari tahapan yang ini, kemudian masuk ke berikutnya membuktikan dua segitiga AHB kongruen segitiga DHI menggunakan postulat sisi sudut sisi. Kemudian kita buktikan bahwa sudut 3 kongruen sudut 4 menggunakan definisi poligon kongruensi. Kemudian kita lihat lagi bahwa diketahui itu sudut 1 kongruen sudut 2, kemudian AC kongruen DF, sehingga kita bisa membuktikan bahwa segitiga ACB ya kongruen dengan segitiga DF. Maka kita bisa membuktikan bahwa EF kongruen BC menggunakan definisi poligon kongruensi. Oke, saya kira itu ya. Jadi sebelum menuliskan langkah-langkah pembuktian, saya harapkan proses berpikir ini harus sudah ada, sehingga tidak kebingungan harus menuliskan langkah-langkah apa saja supaya soal ini terbukti. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.